Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Aureza. Saya berasal dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mengerjakan UAS matkul pengelola pendidikan, yaitu berupa performance test, yaitu dengan materi pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana mengelola sarana dan prasarana sekolah yang baik, dan apa saja faktor yang mempengaruhi pengadaan sarana prasarana tersebut. Nah, dalam mengelola sarana dan prasarana yang ada, dibutuhkan adanya suatu badan ataupun tenaga kerja, khususnya yang memiliki ahli dan hanya terfokus pada sarana dan prasarana tersebut dengan dibantu oleh para tenaga pengurus lembaga yang ada. Pada pengelolaan sarana dan prasarana itu sendiri dibutuhkan adanya perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana. Nah, jadi dalam pengelolaan sarana prasarana tidak dapat terlepas dari 8 faktor yang barusan disebut. Oleh karenanya, bagi tenaga pengurus yang termasuk di dalamnya tenaga guru pengajar, kepala sekolah, staf, dan siswa, hendak memperhatikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolahnya. Bila tidak, maka jalan menuju untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya tidak mudah untuk dicapai dan pasti akan mengalami banyak kendala-kendala di dalamnya. Lalu perencanaan pembangunan sekolah. Pembangunan gedung sekolah harus direncanakan terlebih dahulu. Sesuai dengan fungsinya, gedung sekolah tersebut merupakan tempat anak-anak belajar. Sudah sepantasnya gedung sekolah yang dibangun harus cukup cahaya masuk agar ruangan menjadi terang. Cukup ventilasi, gedung tersebut mempunyai kualitas yang baik, baik dari segi konstruksi maupun dari segi keindahannya, dan juga memperhatikan segi kesehatannya. Nah, lalu ada perencanaan pengadaan perabot atau perlengkapan pendidikan. Dalam perencanaan ini dapat dikelompokkan menjadi barang-barang yang habis dipakai, barang-barang yang tak habis dipakai. Nah, yaitu yang pertama, barang yang habis dipakai direncanakan dengan urutan berikut, seperti yang pertama, menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Lalu yang kedua, menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut tiap bulan. Lalu yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana dan kemudian menjadi rencana tahunan. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu soalnya jelaskan pengelolaan keuangan pendidikan yang baik seperti apa dan faktor penentu apa saja yang dapat membuat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Nah, pengelolaan keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah, serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Nah, itu yang pertama, pengelolaan untuk perencanaan perkiraan, pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Lalu yang ketiga, pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. Lalu yang terakhir, penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Nah, lalu proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi yaitu perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, lalu terakhir ada pertanggungjawaban. Nah, lanjut ke ada pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah. Nah, yaitu langkah-langkahnya yaitu ada merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
Lalu yang kedua ada melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. Yang ketiga, melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. Lalu yang keempat, menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan, melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan, dan yang terakhir, pengesahan dokumen APBS oleh instansi yang berwenang. Lanjut, faktor penentu yang dapat membuat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, yaitu dengan menentukan persentase dalam pengelolaan keuangan, membuat pembukuan keuangan, membayar tagihan tepat waktu, rencana pengembangan pembangunan gedung sekolah. Lanjut, soal yang terakhir ada jelaskanlah bagaimana mengelola hubungan baik antara pihak sekolah dengan lingkungan masyarakat dan sertakan contoh penjelasannya. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Lalu yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan yang terakhir, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan meningkatkan guna mewujudkan hubungan yang baik antar sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis itu akan membentuk yang pertama, saling pengertian antar sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja. Lalu yang kedua ada saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing. Lalu yang ketiga, kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. Baiklah, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya jawab dari soal-soal yang tadi. Apabila ada salah, boleh dikoreksi di komentar atau ditambahin. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.